Silakan, silakan Ibu Andi Alfira, saya sudah mulai rekam. Assalamualaikum Ibu Resti, selamat bergabung. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya lagi download laptopnya. Oke. Mungkin sudah bisa dimulai, Bu. Ya, kita mulai. Silakan Bapak Ibu, saya sudah rekam semua setiap kelompok. Sudah kita baca yang tabel 3.1-nya. Saya buka dulu anaknya. Iya. Tabel 3.1 sama tabel 3.2. Muncul Ibu? Iya, muncul nih. Muncul. Ya, jadi ini yang jenjang pendidikan Becky ini. Iya. Jadi ini bentuk implementasinya. Gimana? Jadi yang akan kita isi di sini sebentar itu yang bagaimana bentuk implementasi terhadap peserta didik. Kemudian ini skenario penerapannya seperti apa yang akan dilakukan. Jadi kompetensi sosial emosional yang dia akan dikembangkan yaitu kesadaran dirinya. Nah, bentuk implementasinya terhadap peserta didik seperti apa, kemudian skenario penerapannya bagaimana. Jadi kelima ini yang akan kita bahas. Nah, untuk kesadaran dirinya mungkin ada yang ada ide, Ibu? Mengenai kesadaran diri siswa. Jadi bentuk implementasinya seperti apa itu bentuk implementasinya mengenai kesadaran diri kayak senyum, sedih. Bentuk kesadaran dirinya. Mungkin bisa apa ya Bu, bentuk tanggung jawab gitu, bentuk rasa tanggung jawab. Atau kita isi saja langsung di sini Bu Di. Membuat keputusan yang apa yang membuat merasa bertanggung jawab atau bagaimana ya Bu membahasakannya. Jadi yang saya isi langsung saja, saya ketik saja Ibu di sini. Iya, bisa Bu.
Kayak anu kan, kayak kuliah di sini kayak membuat sampah pada tempatnya, kesadaran diri. Bisa jadi kita edit. Putus-putus sekian benda aja. Putus-putus si jaringan aku. Ibu Elvira. Iya. Iya Ibu, kenapa sih? Halo. Halo Ibu Niswa. Ibu Bagaimana Elvira. Bu Nis? Iya, jadi kesadaran dirinya di sini bisa ditulis mengenai bagaimana menumbuhkan minat siswa dalam pembelajarannya begitu. Oh iya Bu. Jadi mengenai kesadaran dirinya ya Bu di sini. Jadi ini apa tadi Bu? Bagaimana sudah fix itu yang tadi dikemukakan pendapat saya atau masing-masing kita mengemukakan dulu pendapat Bu untuk di poin ini di kesadaran diri.
Ya, kita langsung untuk implementasi apa yang menurut Ibu dulu? Oh ya. Yang menurut Ibu dulu tentang kesadaran dirinya ini siswa seperti apa implementasinya yang akan dikembangkan untuk peserta didik? Mungkin bisa Bu ya, murid menulis kondisi suasana hatinya, terus ditempelkan di tempat atau semacam di lingkaran hati. Bagaimana Bu? Oh iya, bisa juga. Kondisi atau suasana hati, suasana hati murid. ya. Kemudian deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti apa? Yang dilakukan guru ya Bu, mungkin kita bisa memberi semacam memberikan sapaan selamat pagi anak-anak. Mungkin seperti itu ya Bu. Silahkan tulis bagaimana perasaan hati di pagi ini. Kemudian kertasnya ditempelkan di lingkaran hati itu Bu. Maksudnya kita membahasakan Jadi begitu. intinya ada dulu yang harus dibuat semacam poster. Ada kan ada namanya poster suasana hati, itu biasanya ada emoji senang, betul. emoji senang, sedih, murung. sedih, iya. Iya, saya mengerti. Ini Bu Andi Alfira terlempar ya Bu? Keluar. Saya juga ini agak-agak jaringanku. Iya Kadang. Bu. Oh iya, sudah join Ibu Andi Alfira. Iya. Terlempar Kak. Iya. Murid menulis kondisi suasana hatinya. Menulis kondisi suatu suasana hatinya, memberikan sapaan terhadap siswa atau murid. Iya. Murid. Kemudian yang terlibat guru dan murid. Kelas. Iya, tempatnya ruang kelas. Terus waktunya awal pembelajaran. Durasinya mungkin sampai 5 menit cukup ya Bu? Iya. Terlibat adalah guru dan murid. Ya, siswa. Ya. Durasi, waktunya, waktu dan durasi. Waktu di awal pembelajaran. 5 menit kayaknya untuk menanyakan keadaan siswa ya? Iya, bisa. Sebelum, ya. Dengan waktu 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Bagaimana dengan di kelasnya? Pakai kartu emoji kah atau poster atau kartu emoji atau dengan menggunakan kartu emoji. Kartu emoji. Kartu emoji Bu, emoji yang gambar senang, marah. Ada juga dengan emoji. Iya, emoji saja. Emoji Bu. Iya. Ya. Menulis kondisi suasana hatinya, kemudian memberikan sapaan terhadap murid. Kemudian di sini memberikan sapaan terhadap murid dan apa anunya bagus di situ. Itu menanyakan perasaannya. Ya.
semacam begitu, Dan? Bu. Menanyakan perasaannya di pagi ini, bagaimana? Ya, perasaan. Ya. Perasaan murid, ya. Keadaan atau menanyakan keadaan setiap pagi, ya. Ya. Oke, kita next ke manajemen diri, Bu. Atau ini sudah cukup, Ibu ya? Tidak ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau saya cukup, Bu. Ibu Andi Kalau Ibu Elvira Andi mungkin Elvira, ada? Iya, cukup. Terus ke manajemen diri. Manajemen diri. Mungkin mengenai memberikan es bikin ya, Bu, atau bagaimana? Belum kayaknya kalau misalnya. Oh, ya? Oh, boleh. Iya. Bu Andi Elvira? Iya, boleh pakai es breaking, boleh. Ya, manajemen diri. Iya. Bagaimana menurut Tak Bu Niswati kalau manajemen diri itu? Kalau manajemen diri, bagaimana mengatur kondisi perasaan, mengatur kondisi di sosial emosionalnya, mengelola ya, mengelola emosional dirinya. Iya, dalam pembelajaran kegiatan. Jadi mungkin kita emosi dirinya seperti kita disiplin, bagaimana cara tentang disiplinnya siswa itu. Iya, bisa. Jadi manajemen diri kedisiplinannya. Hebat. Jangan, Halid. Mungkin Bu, kalau di manajemen diri saya mau memperjelas di sini, Bu. Di sini mungkin pada kegiatan inti ya, atau sebelum pembelajaran, atau bagaimana menurut kita? Bisa dalam proses pembelajarannya, Ibu. Misalnya berusaha untuk ini membentuk pengajaran yang spesifik terhadap praktek pengajaran guru dalam kurikulum akademik penciptaan iklim belajar. Bagaimana mengatur siswa itu kondisi, bagaimana mengatur di kelas atau bisa dalam bagaimana Bu Nis? Ya, putus suara Tak. jelek di jaringanku. Iya. Ya, maksudnya ini bentuk implementasinya bagaimana kita mengatur
kondisi di dalam ruangan kelas itu pada saat mungkin proses pembelajarannya berlangsung, seperti apa yang harus Kalau kita lakukan di Kalau itu kesepakatan kelas tidak bisa masuk. kesepakatan, ya bentuk ya kesepakatan kelas kayaknya lebih masuk itu. Jadi Keseluruhan bisa. daripada bagaimana manajemen diri. ya, Iya. Iya. Artinya sudah mandiri. sudah ada di ada kesepakatan kelas kesepakatan semua. kelasnya toh supaya Ya, tertata nih. Bisa. Iya. jadi kita kasih masuk saja di situ apa? Pembentukan keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Iya. Di sini deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, mengajak siswa. Iya, mengajak siswa. Murid, Bu, mungkin lebih konsisten. Iya, mengajak murid. Untuk apa bagus di situ? Mengajak murid membuat keyakinan kelas untuk membangun suasana kelas. Membangun kondisi, ya. Mengajak murid ya kondusif. Kondisi kelas yang ya sip. Oke, kemudian yang terlibat guru dan murid. Ruang kelas di dalam kelas. Berapa waktunya, Dik? 10 atau 15? 15 menit. Ya, 15 menit kayaknya ini. Apakah? Oh iya, waktunya Dik? Iya, ada waktunya. Sebelum atau menggunakan kertas dan kertas. Sebelum, Bu, Menggunakan kertas sticknote dan kertas. sudah menggunakan sticknote dan kertas, ya. Sticknote. Dan kertas karton, iya. Ibu, yang kesadaran sosial apa bagus yang kita bentuk seperti apa yang kita implementasikan? Atau mungkin Lisa lihat sampah buang. Lisa, lihat sampah. Lihat sampah ambil. Iya. Kesadaran sosial boleh. Apakah itu 5S?
Bagaimana Ibu untuk kesadaran sosialnya? Langsung saja kita kasih situ Menerapkan. menerapkan kegiatan Lisa. Iya. Iya. Sepakat. Sepakat. Masuk ke itu kah? Kesadaran sosial. Masuk ya? Sosial, kesehatan. Tapi kalau tunggu dulu, kesadaran Dan kalau tidak Lisa telat masuk kayaknya. lebih ke lain, lingkungan itu, empati. Bu. Iya. Ya? Bagaimana Kalau itu sapa, senyum. Oh iya, bukan di situ kayaknya deh. Iya, bukan nggak masuk di situ. memahami? Jadi apa bagusnya di sini di kesadaran sosial? Apa itu di kesadaran sosial? Apa ya, semacam memahami teman dalam kelompok atau kan kesadaran Kalau misalnya sosialnya ya, Bu. Ya. Pandangan pemikiran orang lain, kemampuan kekuatan orang lain, empati, rasa belas kasih. Apa itu bagus? Apa yang sudah digerakkan? Ini tentang masalah kepekaan sosial terhadap orang lain. Iya, maksudnya kita kaitkan dengan mungkin murid Berempati. kita. Kalau Iya. kayak tolong menolong begitu, menolong teman atau membantu Iya. teman. Ya begitu maksud saya yang bagaimana. Bagaimana itu kata-katanya? Ya, Ya saya juga bagaimana implementasi, bagaimana anunya itu bentuk Itu bagaimana kegiatan itu yang bentuk harus kegiatannya? dikembangkan. Kalau saya membuat gerakan celengan Jumat berkah. Nah, itu Jadi Jumat bagaimana berkahnya itu kalau di sekolah implementasinya? saya dilakukan kalau misalnya ada teman yang sakit, dijenguk dengan menggunakan uang berkah itu dibelikan apakah semacam Oh ya, boleh. Jadi bagaimana itu kata-kata? iya. Gimana? iya. Membentuk gerakan celengan Jumat berkah untuk berbagi. Dia itu kan juga bisa digunakan sebagai donasi bencana alam. Itu juga pernah dilakukan. Iya. Begitu kayaknya. Membentuk atau bagus anunya itu. Melaksanakan program, kayak program begitu. Ya, melaksanakan program. Iya, program celengan Jumat berkah. Iya. Jumat berbagi atau Jumat berkah? Apa Jumat berbagi? Nggak tahu. Celengan. Kalau Jumat berkah, program celengan berkah. Dilihat gini kamu di anunya. Iya, lihat. Melaksanakan program celengan Jumat berkah. Ya. Iya, cocok nih, Bu. Di situ di deskripsinya dijelaskan bilang jelaskan lagi. Jika ada siswa yang sakit atau dalam ya ini Bu enggak keluar dia. Iya, tapi enggak sih. Karena tidak tampil di sini di laptopku anunya. Apanya, Bu? Masih tampil ini, Bu, yang kita share. Oh, masih tampil. Jadi ya oke. Kukira iya, masih tampil, Bu. Tampil, Bu. Ya oke. Terpampang nyata juga, Bu. Jelas sekali. Biasa kadang berhenti laptopku gara-gara jaringan. Iya. Jadi melaksanakan program celengan berkah Jumat berkah. Kemudian kegiatannya itu setiap hari Jumat. Iya.
Murid secara sukarela menabung atau menyisihkan, jangan menabung paling berdonasi atau bagaimana, menyisihkan uang untuk Setiap hari Jumat murid secara dinosi. Ya, menyisihkan. Itu saya setiap hari Jumat murid secara sukarela menyisihkan sebagian uang jajannya Iya. untuk dinasikan. Itu saya beri Iya, Iya. kegiatan amal. yang Atau terlibat. kayak di sini kasih di depan kayaknya karena ada kegiatan amal mungkin dimasukkan juga di depan situ melaksanakan program amal celengan Jumat berkah. Program Oh, iya. kegiatan amal. Iya, Atau iya. bagaimana? Iya, Oke, iya, iya. Kegiatan Iya. amal celengan Jumat berkah. Iya, kegiatan amal. Iya, Pak. Atau bagaimana? Iya. Apa Cocok, betul cocok, itu? Ibu. Cocok. Cocok. Laksanakan Kemudian setiap hari Jumat murid secara sukarela menyisihkan sebagian uang jajannya untuk didonasikan untuk kegiatan amal. Tidak Kemudian- double-double gini untuknya. Setiap hari Jumat murid secara menyisihkan sebagian uang jajannya untuk didonasikan untuk kegiatan amal. Iya. Untuk didonasikan pada apa? Ya, Didonasikan yang ini sebagian uang jajannya didonasikan untuk kegiatan didonasikan amal. untuk ya, iya nih. Ya, didonasikan untuk kegiatan amal. Ya. Sebagian uang jajannya didonasikan untuk kegiatan amal. Iya. Yang terlibat. Semua warga sekolah ya? Iya, seluruh warga sekolah. Iya. Oke. Keterampilan relasi. Oh, bukan ya, jadi bukan di kelas saja, di semua warga sekolah. Iya. Keterampilan relasi. Bagaimana itu keterampilan relasi? Relasi, tunggu dulu ya, gimana ya? Bagaimana hubungan positif dengan Bukan yang bagaimana yang positif berkolaborasi, kemudian kayak bagaimana diskusi kelompok. Iya, iya. hubungan Ya, dengan itu. warga. Atau bagaimana? Yang kayak diskusi Iya, kelompok begitu masuk. Iya. Ribut. Iya. Sepemahaman saya seperti itu, Bu. Yang bagaimana bekerja sama dalam berkelompok. Membangun kolaborasi. Iya. Kolaborasi. Membangun kolaborasi dengan teman atau setiap warga di sekolah. Kemudian bagaimana membangun hubungan yang positif terhadap Iya, rekan. Iya, cocok, sepakat. Jadi apa yang perlu di situ kita ambil untuk implementasinya? itu Bu tadi yang Membangun yang kolaborasi, membangun kolaborasi, kerjasama. kolaborasi. Sampai yang berapa itu? Ada idenya Ibu Andi Elvira? Di dalam kelas ini atau bagaimana? Di dalam Kalau kelas bisa.
Di dalam kelas kira-kira membentuk apa? Kalau dalam kelas itu kayak diskusi kelompoknya nih. Iya, Iya. betul itu. Atau begini, membentuk organisasi kelas. Ya, organisasi kelas juga bisa. Berarti kalau Masuk organisasi kelas satu kali, Ci. Iya, Waktu satu awal kali itu. sih. Iya, Nah, kalau sampai misalnya awal dalam proses pembelajarannya, bagaimana membentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelompok belajar. kelompok belajar. Iya, kelompok belajar. Jadi lebih ke di sini waktunya pada saat pembelajaran inti, Bu. Ya, Kalau di kelompok belajar, tapi kalau organisasi kayaknya di awal ini Ji deh. Kalau awal masuk di awal tahun ajaran baru. Iya, tahun ajaran baru. Kita saja di sini membentuk kelompok belajar dalam setiap proses pembelajaran. Iya, Atau setiap materi pembelajaran atau setiap prosesnya. Proses pembelajaran. Prosesnya merdeka juga. Kalau kita ambil membentuk kelompok belajar pada proses pembelajaran, setiap pembelajaran juga itu tidak mesti harus membentuk kelompok. Berbentuk kelompok, iya. Kan beda-beda metodenya biasa. Tapi ada juga yang mengatur tempat duduk siswa kan secara berkelompok memang tuh jadi bagaimana manajemen gurunya mengkondisikan berdasarkan tempat duduk. Iya. Kalau kadang saya membuat kelompok, kadang tidak. Karena itu tempat duduknya juga setiap triwulan saya hampir rolling terus. Sama, Bu. Saya juga begitu. Apalagi di SLB tidak banyak siswa. Iya. Iya. Atau enggak apa-apa kayaknya karena semua kan juga di kelompok-kelompok kan, Ji. Itu mau saja. Iya, betul. Semacam ya itu nih Bu, kita simpulkan untuk bisa berkelompok. Jadi saya tulis saya di sini membentuk kelompok belajar. Ya. Membentuk kelompok belajar murid pada setiap Ada kelompok belajar. Berarti deskripsi kegiatannya bagus di sini membentuk kelompok belajar murid pada proses saja bilang proses pembelajaran. Iya. Itu saja. N. Kurang N. Pembelajaran. Oh, iya. Pembelajaran. Iya. Kemudian deskripsikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Cari siapa? Hah? Sini. Ini nih. Bawa kain papa. Kasih papa. Bawa kain papa. Pinjam nih, boleh pinjam saja. Dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar kecil. Betul. Dengan
dengan memperhatikan kesiapan belajar. Itu saja, Bu. Iya, Atau ada yang tambahkan? murid dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar kecil dengan memperhatikan kesiapan belajar dan profil belajarnya. Penulisan profil belajarnya, Bu. Mungkin di situ profil. Yang mana, Ibu? Enggak terlalu jelas sih. Yang penulisan profil belajar, Bu. Profil. Oh iya. Itu Iya, ya. itu, Bu. Iya. Profil belajar, memperhatikan kesiapan belajar dan profil belajar. Murid dibagi dalam beberapa kelompok belajar kecil dengan memperhatikan kesiapan belajar dan profil belajarnya. Atau ada yang mau ditambahin? Itu saja. Iya. Kalau saya cukup itu, Bu. Kalau Andi Alvira bagaimana? Cukup itu. Cocok banget nih. Kemudian yang Profil skenario penerapannya. Dilakukan ya, pada proses pembelajaran. Ya, apa? Setiap proses pembelajaran yang terlibat guru dengan siswa. Diskusi. Dilakukan pada setiap proses pembelajaran yang menggunakan kayak tadi yang menggunakan metode diskusi dan eksperimen dilakukan pada setiap proses pembelajaran yang menggunakan metode diskusi dan eksperimen. Di dalam maupun di luar kelas. Itu saja, Dik. Cocok nih, Bu. Siapa yang terlibat? Durasinya, Bu, juga kan belum jelas di situ ada durasi, tempat. Oh iya, dilakukan pada setiap proses, dilakukan oleh murid. Bersama guru. Murid dengan bimbingan guru. Guru pada setiap proses pembelajaran yang menggunakan metode diskusi dan eksperimen di dalam maupun di luar kelas dengan durasi sesuai kebutuhan apa? Durasi. 30 menit. Oh, sesuai kebutuhan. Iya. Bisa. Belajar. Patok bilang 15 menit. Nanti. Ya karena kadang ada 3 jam pelajaran, kadang juga 2 jam pelajaran. Saya sesuai kebutuhan belajar. Disesuaikan saja kebutuhan belajar. Iya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dilakukan oleh pengambilan keputusan. Ya, lanjut ke pengambilan keputusan. Oh, ini ada lagi di bawah. Masih ada 3.2. Masih ada. Oh, kalau ini terhadap PTK ya? Iya. Kita lanjutkan ke yang terakhir untuk siswa. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin kegiatan merefleksi diri atau bagaimana ya, Bu? Keputusan refleksi diri. Kalau betian Bu. Kecolok dulu casna laptop. Iya.
Ya, bagaimana anunya, Bu? Pengambilan keputusan. Sama kita panggil tadi pengambilan keputusan pada saat pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana? Apa tadi Bu Yandilvira? Bilang mau jika sama pengambilan keputusan pada saat itu membentuknya keyakinan kelas. Bagaimana itu? Oh, pada saat pengambilan, hubungannya ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi apa yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Keputusan berasa masuk akal, rasa ingin tahu atau ketentuan pikiran. Bagus deh. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, kasih ke Mungkin Bu bisa kita memberikan tugas kepada siswa semacam apa nih pembagian tugas seperti jadi kan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab semacam murid tak memberikan kita berikan tugas. Oh iya, misalnya contohnya begini mungkin deh. Misalnya kita memberi tugas peserta didik, apakah mau bentuk tugasnya itu mau dikerjakan dengan membuat puisi, ataukah mau membuat cerita pendek, ataukah mungkin itu dia seperti itu, atau kamu membuat video kah, atau
Ya, Jadi itu kan pilihan mereka sendiri apa yang mau dilakukannya dan bisa iya, dipertanggungjawabkan keputusannya itu. iya. Saya sepemahamanku seperti itu, Bu. Memberikan Tinggal kita keleluasaan. menyempurnakan tugas seperti apa yang mau diberikan ini murid tak, karena kan ini pengambilan keputusan yang bertanggung Ya. jawab. Jadi mungkin akan menjuru ke situ, Bu, untuk pembagian tugas seperti apakah itu. Jadi apa bagusannya di situ? Lihat dulu cara penerapannya dia. Kalau saya gini, pernah memberikan tugas kepada siswaku tentang membuat Iya. iklan. Nah, pada saat itu saya memberikan pilihan di situ. Dia mau membuat posternya, ada yang juga mau membuat videonya, dan ada juga yang mau membuat narasinya. Iya, Ada bisa 3 kita pilih di situ. Bisa kita pilih di situ untuk bisa tugas seperti apa yang kalau Ibu Andi Alfira bagaimana menurut Tak? Nah, apa bagusannya kalimatnya di sini? Iya, itu yang saya maksud. Memberikan Bagaimana fleksibilitas terhadap siswa dalam menentukan dalam pengerjaan tugas begitu atau pembagian tugas pada kegiatan siswa ini apa ya dulu, Bu, karena saya lebih ke pembagian memberikan fleksibilitas terhadap di pemberian tugas. ya pemberian tugas Ini kan memberikan fleksibilitas, memberikan keleluasaan murid dalam memilih bentuk tugas pengerjaan tugasnya sendiri. tugas Ini maksudnya. Ya, agar anak-anak nyaman begitu. Iya, Supaya Memberikan nyaman kita terhadap memberikan kebebasan, fleksibilitas langsung mendapat kebebasan. Iya, sama gitu, fleksibilitas dengan kebebasan, keleluasaan dalam Pemberian tugas dalam menentukan untuk kenyamanan belajar anak di kelas. ya memberikan apa tadi Bu Andi Elvira? Memberikan Untuk kenyamanan fleksibilitas belajar anak. Untuk kenyamanan belajar anak di kelas. Untuk menunjang kenyamanan belajar anak di kelas. memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan kenyamanan belajarnya. Iya. Memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan kenyamanan belajarnya. Belajar murid. Atau ini saja? Iya. Memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan kenyamanan. Murid dalam Anda yang tugasnya tidak disisipkan. Memberikan Iya, fleksibilitas tugas dalam murid dalam itu tadi. menentukan murid menentukan fleksibilitas murid dalam menentukan itu tadi tugasnya apa? Menentukan apa tadi ada tugas-tugasnya tadi? Iya, tugas memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan tugas
Oh ya, di sini dalam kenyamanan belajarnya dalam hal pemberian tugas. Iya. Iya. Tugas. Cocok, Mi? Dalam Jadi pemberian bentuk tugas atau pemberian tugas. Bentuk tugas. Bentuk tugas. Bentuk tugas kayaknya di Memberikan dalam fleksibilitas hal murid dalam menentukan kenyamanan belajarnya dalam hal bentuk pemberian Iya, pemilih atau pemilihan. Bagus, bukan pemberian. Pemilihan bentuk tugas. pemilihan, memilih, pemilihan. Memberikan. Ini kayaknya dalam Cocok, menentukan kenyamanan belajarnya di belakang nih, Bu. Untuk kenyamanan Yang mana Bu belajarnya. ambil, Fira? Coba kita cut ini menentukan kenyamanan belajar, nanti di belakang disisipkan untuk kenyamanan belajarnya. Dikasih Oh, iya. fokus di dulu Oh, memberikan Oh, iya. tugas murid dalam pemilihan bentuk tugas Oh untuk iya. Iya. kenyamanan belajarnya kan. Iya, untuk memberikan kenyamanan belajarnya. fleksibilitas dalam menentukan Kita cut dulu itu. memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan bentuknya Di kasih dalam hilang. Iya. Menentukan pemilihan tugas. Begitu. Ya. Apa? Memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan pemilihan tugas demi kenyamanan belajarnya. Iya. Begitu, Ibu? Memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan pemilihan tugas demi kenyamanan belajar. Iya. Lanjut Ki lagi. Oke, lanjut ke deskripsi kegiatan. Apa bagus di situ deskripsi kegiatannya? Apa ya? Guru memberikan tugas kepada murid. Ada juga guru memberikan tugas kepada murid dan membimbing. Mungkin kan ada rasa bertanggung jawabnya tuh Bu, jadi mungkin lebih ke fokus ke ada membimbingnya. Oh iya, betul. Guru memberikan tugas kepada murid dan membimbing bagaimana dalam membimbing pemilihan tugas, membimbing dan mengawasi, apa ya? Membimbing dan mengawasi membimbing serta mengawasi dalam pemilihan tugas. Apa? Dalam pemilihan tugas. Ini dalam bentuk tanggung jawabnya tidak ditinjau ulang Ji, tidak dievaluasi Ji. Iya. Ini yang kan ada bentuk tanggung jawab. Bagaimana itu ditahu bilang kerjakan di tugasnya? memberikan fleksibilitas murid dalam menentukan pemilihan tugas demi kenyamanan belajarnya. Maksudku enggak enggak dievaluasi Ji begitu bilang berhasil. Di sini kita nanti dan murid mampu merefleksikan toh? Iya.
Ya, Skripsinya iya. yang di sini tuh, di sambungannya ini sebentar di sini. Guru memberikan tugas kepada murid dan membimbing serta mengawasi dalam memilih bentuk tugas yang diminati. Diminati, ya supaya itu nampak bilang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oh iya, betul, Bukan hanya betul. diberikan kebebasan saja, nanti Ya. diberikan kebebasan baru. Oh iya, terus apa bagusnya di sini selanjutnya? Guru memberikan tugas kepada murid dan membimbing serta mengawasi dalam memilih bentuk tugas yang diminati. Dan atau serta Bisa semua jelas dan serta. Dan apa ya? Dan memilih bentuk tugas dan atau di sini yang mana yang diminati, yang mana murid mampu menyelesaikan apa? Mengerjakan. bertanggung jawab. mengerjakan. Apa? Iya, iya. Mengerjakan itu sudah bertanggung jawab nih. Iya, oke. Siap, Bu. Tugas yang diminati yang mana murid mampu mengerjakan serta Dalam memilih bentuk tugas yang diminati. mampu mengerjakan dan merefleksikan. Iya, dan merefleksikan. Gitu mesti kayak ini di rumah besar. Itu, Bu. Guru memberikan tugas kepada murid dan membimbing serta mengawasi dalam memilih bentuk tugas yang diminati yang mana murid mampu mengerjakan dan merefleksikan tugas Dan telah dikerjakan. Guru memberikan tugas kepada murid dan membimbing serta mengawasi dalam memilih bentuk tugas yang diminati. Murid mampu mengerjakan dan melaksanakan tugas dan cara tugas dengan baik, apa? Atau bagaimana? Mampu mengerjakan dan merefleksikan tugas dengan baik. tersebut. Dengan baik. Sudah. Melebihi beda Itu. tanggung jawab itu kalau dengan baik. Oke. Iya. Bungkus. Bungkus. Lanjut ke deskripsi. Itu Deskripsi. Siapa yang terlibat? Guru Bukan dengan siswa, murid, yang terlibat guru dengan murid. murid Dengan murid di dalam kelas pada saat proses belajar berlangsung. Iya, proses Iya. pembelajaran. Pembelajaran dengan durasi sesuai dengan kebutuhan. Apa? berlangsung dengan durasi Bagaimana? cocok nih. Maghrib nih. Jadi ini yang kedua, TK-nya bagaimana? Mana itu? Kita lanjut. Di WA saja kapan? Ini dia. Iya. Tapi belum kayaknya ada juga di grup sebelah untuk masih silent. Nah, kita lanjut dulu ini. Lanjut lagi Pak. Ya, lanjut, Mek. 3.2. Oh, 2 ini, Kak. 2 kayaknya. Iya. Bentuk penguatan diri kepada belajar atau kolaborasi.
mungkin di sini bagus Bu untuk lebih semacam berbagi praktik baik. Bu Resti bisa ambil Elvira, bisa ke lembaga saya karena waktunya mau habis. Nanti diskusi. Oh iya Bu, iya Bu. Iya. Iya Bu, siap. Oh iya. Abang Niswati tutup nih, nanti dilanjutkan di WA. Oke, Bu Sri. Waktunya sudah hampir habis, bisa ke grup kita jadi. Iya, nanti bikin lagi. Bikin lagi sebentar Ibu Elvira. Iya, siap. Ini diskusinya untuk kesempatan ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sudah bergabung semua. Bapak Ibu, karena ini adalah waktu ya, jadi mohon maaf. Nanti dilanjutkan di grupnya masing-masing ya untuk diskusinya, kalau masih ada yang mau didiskusikan. Oke, baik. Bapak Ibu, ini kegiatan kita pada sore hari ini sudah berakhir. Untuk itu saya ingin dulu bertanya kepada Bapak Ibu sebagai refleksi ya, sebagai refleksi kegiatan kita pada sore hari ini. Kira-kira apa Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing? Saya ulangi, ini untuk refleksi kegiatan kita, diskusi masing-masing ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing? Ada yang bisa berpendapat? Apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi ya terkait dengan materi? Mana? Oke, Ibu Irma. Ibu Irma Yani dari kelompok TKSD di kelompok A atau 1. Ya, oke, silakan Bu Irma. Oke, kelompok B.
Kelompok B, kelompok C, Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Oke, baik, luar biasa. Nah, sekarang kelompok B yang terakhir. Dinonaktifkan dulu mikrofonnya Ibu Irma. Ibu Irma mikrofonnya, ya oke. Kelompok B, mana kelompok B? Halo, kelompok B, kelompok 2. Oke, Bu Niswati, silakan. Ya, oke. Oke, enggak apa-apa. Ini memang saya lihat ada gangguan ini. Di sini juga. Kemudian siapa yang terlibat tentunya dengan keyakinan itu sendiri, kemudian yang ada dirinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sangat luar biasa dan saya tadi walaupun sempat saya terlempar ya
dan sempat habis ini casnya, tapi sebelumnya saya melihat Bapak Ibu diskusinya luar biasa, seru dan sebagainya. Aduh, semangatnya lah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya hanya cuma mengingatkan kembali bahwa untuk diskusinya besok sebentar bisa dilanjutkan masing-masing anggota kelompoknya. Kemudian besok kita akan presentasi ya. Yang pertama terkait dengan tabel 3.1 ya, implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid. Bagaimana KSE yang dikembangkan seperti apa, yang 5 KSE ya. Kemudian bentuk implementasinya seperti apa, skenario penerapannya seperti apa. Kemudian untuk yang kedua tabel 2, ini untuk terkait dengan penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik ya, rekan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, ini terkait dengan bentuk penguatannya seperti apa, KSE yang akan dikembangkan yang mana, kemudian skenario penerapannya seperti apa. Ini sebagai pengulangan kembali yang saya sampaikan untuk dapat dipresentasikan besok. Mudah-mudahan besok jaringannya lancar, Bapak Ibu, dan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatannya. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Pas hari ini kita berakhir juga, kurang 2 menit lagi. Bapak Ibu kita foto bersama lagi ya, 1, 2, 3 untuk yang terakhir. Saya gelap, saya punya. Gambar saya gelap. 1, 2, 3. Oke. Apa-apa. Baik Bapak Ibu silakan istirahat. Saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.